Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayohal ikhwah, saudara-saudara sekalian, pagi ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Maidah, surat kelima, ayat 104. Masih melanjutkan yang kemarin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan lahum kepada mereka, ta'alau, kemarilah, ila ma anzalallah, kepada apa yang Allah turunkan, wa ilar rasuli, dan kepada rasul, qalu, mereka menjawab, hasbuna, cukup untuk kami, ma wajadna, apa yang kami temui, alaihi, atasnya, aba'ana, pada bapak-bapak kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an, apakah kalaupun bapak-bapak mereka tidak mengetahui sesuatu, wala yahtadun, dan tidak mendapat petunjuk. Ini terusan dari ayat sebelumnya, yaitu pengharaman beberapa binatang ya, yaitu bahirah, saibah, wasilah, ham. Itu adalah dusta yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah yang mengatasnamakan Allah dengan beragam hewan-hewan yang sebenarnya dihalalkan, tapi karena hewan-hewan itu ada yang sudah melahirkan batas tertentu ya, jadi haram. Nah, ini adalah buatan-buatan mereka. Kesimpulan dari ayat yang barusan kita baca adalah sebagai berikut. Wujubu ruju' ila ma ja'a fil kitabi was sunnah. Li'anna Allah ankara ala haula alladzina qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Wajib rujuk kepada apa yang ada dalam kitab Allah dan sunnatul Rasul. Seperti kita ketahui, kita berasal dari berbagai daerah, berbagai suku. Ya, akan sulit buat kita bersatu kalau kita tidak ada persamaan. Nah, maka harus disamakan. Tidak boleh warna-warna daerah, warna-warna dari keturunan itu mendominasi amal kita. Nah, maka kita disatukan oleh kitabullah dan sunnatul Rasul. Li'anna Allah angkara ala haula, karena Allah ingkar terhadap ucapan mereka. Mereka mengatakan hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup untuk kami apa yang kami temui pada bapak-bapak kami. Jadi mereka beranggapan nggak perlu ada perubahan, karena apa yang sudah kami lakukan ini adalah mengikuti jejak orang-orang tua kami. Nah, ini dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Awalau kana aba'uhum la ya'lamun, apakah mereka tetap mengikuti walaupun bapak mereka melakukan sesuatu tanpa ilmu dan tanpa wahyu, tanpa bimbingan ilmu, tanpa bimbingan wahyu. Inilah yang dikenal dengan mitos, ya. Dan banyak lagi khurafat. Kesimpulan berikutnya, anna man ta'asaba liqauli imamin wal tazamahu wa asara alaihi ma'a wujudil kitabi was sunnah fa fihi syabahum min haulal kufar. Barang siapa yang ta'assub, fanatik, liqauli imamin, pada ucapan suatu imam, wal tazamu, dan dia iltizam, artinya berpegang teguh pada imamnya, wa asara alaihi, dan dia bersikap keras padahal ada kitabullah dan sunnatur rasul, bertentangan dengan kitabullah dan sunnatur rasul, maka orang seperti itu syabahun min haulail kufar, serupa dengan orang-orang kafir. Kalau Anda bersikap begitu, maka orang kafir tidak pernah masuk Islam, karena mereka juga mengikuti orang tuanya. Ya, kalau Islam datang, ya kami sudah cukup lah pendapat orang tua kami. Kalau semua orang begitu, ya tidak akan pernah sadar. Maka tidak ada unifikasi, tidak ada persatuan, kalau tidak kembali kepada persamaan. Jadi kalau kembali pada perbedaan masing-masing, maka tidak terwujud persatuan. Padahal persatuan dan penegakan Islam itu adalah dua hal yang diamanati kepada seluruh rasul-rasul. Nah, seperti yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik. Allah telah memberi syariat untukmu, ya, sebagaimana wasiat yang pernah disampaikan kepada Nuh dan kepadamu. Walladzi ausaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, isi wasiatnya adalah aqimuddina wa la tatafarraqu fihi. Tegakkan agama, janganlah berpecah belah. Kabura alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Untuk bisa kembali kepada aqimuddin wa la tatafarraqu, ini kabura, berat sekali. Karena itu pekerjaan yang tidak mudah. Ya, perlu kesadaran, keinsafan. Li'annahu idza qila lahu ta'alu ila ma anzalallahu wa rasul qalu hasbi imami. Karena mereka jika dipanggil untuk kembali kepada kitabullah dan rasul, sunnah rasul, mereka berkata hasbi imami, cukuplah pendapat imamku. Fayakunu fi syabahun min haulail kufar, maka sikap seperti itu sama dengan orang kafir. Waqad angkara qaumun at-taqlida ingkaran aziman. Sebagian kaum ada yang ingkar terhadap taklid, ya, dengan ingkar yang luar biasa. Wa qabalahu akharun, dan juga dihadapi dengan yang lain, ditentang sama yang lain. Jadi ada yang ingkar pada taklid, kita harus punya dalil katanya. Bedanya Islam dengan agama lain, Islam itu adalah agama dalil. Sepanjang tidak ada dalil, kita tidak boleh berpendapat. Wa qalu inna babal ijtihad qad sudda mundu zamanin sabiq. Beberapa orang mengatakan pintu ijtihad sudah tertutup, jadi tidak layak buat kita untuk berijtihad. Padahal Islam ini, ya, agama yang tidak diperuntukkan untuk orang dulu saja, tapi berlaku sepanjang zaman. Nah, setiap zaman itu membawa perubahan. Bahkan banyak problem yang dulu tidak ada, sekarang ada. Nah, ini harus dipecahkan dengan ijtihad. Ya, seperti donor darah, donor organ tubuh, bolehkah? Kemudian banyak lagi lah temuan-temuan sekarang yang di zaman dahulu tidak ada.
Wala manasa lil ummatil islamiyal an minat taklid. Jadi tidak bisa umat Islam untuk lari dari taklid. Fasaru tarafail naqidun. Keduanya ini ya nakid, bertentangan. Ismun yungkiru ingkaran aziman. Yang satu ingkar dengan seingkar-ingkarnya, at-taqlidu syirkun. Taklid itu adalah syirik. Ada yang mengatakan taklid itu syirik. Wa taqlidu da'bul musyrikin. Taklid itu adalah sikap orang musyrik. Wala yumkin ahadan illa ayyarifal insan haq binafsi. Tidak mungkin seseorang melakukan suatu tindakan kecuali dia mengetahui dalilnya. Wa qismun akharan bil aksi. Yang satu lagi berbeda. Jadi ada yang ingkar dengan kuat, ada yang harus berpegang pada taklid. Ma fi kitabul mazhab wal haq. Apa yang ada pada mazhab itu yang benar. Walau bana laka bil kitab wa sunnah anna ghair sahih fal zamil mazhab. Yang berpegang teguh pada mazhab mengatakan, ya, walaupun isi dalam mazhab itu berbeda dengan kitab Allah dan sunnatul Rasul, nah, kita harus mengikuti mazhab. Jadi ada yang anti, ada yang kontra, ada yang pro. Nah. Wala takhruju anhu. Anda tidak boleh keluar dari mazhab. Waqad adrakna hadza adrakna min man yaqulu al marji'ul al iqna wal muntaha. Wa iyyaka an takhruja amma fiha hatta wasyau bi ba'dhan nas ila sultan hatta dzakara ma huwa rajih min aqwal wa qalu hadza kharijun al madhhab. Wa hadza la syakka anna khata'an azim. Wa man i'taqada an ahadan minan nas minal ulama wa in kabura bal minas sahabat yajibul iltizam qauluhu azimatun wa rukhsatun wa tali wa aziman fa inna da'a mubtadi'un yustatab. Jadi kalau ada orang berpendapat, ada suatu pendapat dari imam atau mazhab yang terang-terangan ya bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tetap harus diikuti, itu termasuk mubtadi'un, orang yang bid'ah. Yustatab, harus dimintai tobatnya. Fa intaba wa ila adabul hakim bima yara annahu yurdi'uhu wa amsalahu. Nah, maka harus diminta tobat. Kalau dia bertobat, kalau tidak, maka hakim harus bertindak. Nah, tapi siapa hakimnya, inilah. Yang ketiga, jadi ada dua kelompok yang kontras ya. Satu membela mati-matian, terhadap taklid, harus taklid. Ada yang juga menolak mati-matian, tidak boleh taklid. Nah, jadi kalau sampai kita taklid, itu artinya kita tunduk kepada seseorang yang bukan Rasulullah. Nah, yang ketiga, pendapat ketiga adalah tawassut, yang menengah. Ya. Fit taklid wal ijtihad, tentang taklid dan ijtihad. Qalu man amkanal ijtihad wa marifatul haq bi nafsi lam yahillahu ayyaqalid. Dia berpendapat kalau orang udah ngerti dalil, sebaiknya tidak perlu taklid. Nah ini, jadi tergantung orangnya. Sejauh mana kemampuan orang itu memahami dalil. Bagaimana ngerti dalil, wong ngaji aja jarang. Ya. Udah ngaji aja belum tentu ngerti dalil. Perlu waktu yang cukup lama. Ya. Wa min haula wa man la falahu ayyaqalid. Barang siapa yang nggak ngerti dalil, maka dia memang harus taklid. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada ahlu dzikri jika kamu tidak punya ilmu. Nah, kalau punya ilmu ya tidak apa-apa. Wastadallu biqaulillahi ta'ala, mereka berdalil dengan firman Allah surat 16 ayat 43 yang tadi sudah disebut. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kita tidak berilmu, tanyakanlah kepada ahlinya. Walam ya'mur ta'ala bisu'alihim illa ruju'a ila qaulihim wa illa lakana su'alahum lagwan la faidatan minhu. Jadi memang ada hal-hal orang yang kalau nggak ngerti ini akan fatwanya itu akan batil. Ya, akan menimbulkan kerusakan. Nah, contohnya ada baru-baru ini orang masuk Islam. Saya tanya, Anda Islam dibimbing oleh siapa?
Karena terus terang aja umat Islam ini terlalu banyak. Ini menimba pengalaman saya, jadi jangan sampai kita buang energi untuk menemukan kebenaran itu, buang waktu itu. Ya, butuh waktu yang panjang. Dia ditangani oleh seseorang, lalu seseorang itu belum apa-apa sudah menjelaskan zakat. Belum apa-apa sudah menjelaskan zakat. Harusnya kan ilmunya dulu, ya kan? Baca Quran dulu. Kalau dia sampai kepada saya, yang saya tugasi pertama, Anda harus belajar Iqra. 6 jilid. Karena berbeda dengan orang Nasrani, ibadat orang Nasrani itu boleh seluruhnya pakai bahasa Indonesia. Orang Nasrani tidak perlu belajar bahasa aslinya. Kalau orangnya orang Jawa, ya pakai bahasa Jawa. Kalau Sunda, pakai bahasa Sunda. Bahasa lokal boleh. Tapi dalam agama Islam ini nggak bisa. Sifatnya sementara boleh. Ya, setelah seseorang dewasa masuk Islam, dia wajib sholat. Apa yang dia bisa lakukan? Baca Fatihah aja belum hafal. Maka dia boleh gantikan dengan tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa begitu. Tapi sifatnya sementara, nggak boleh terus-terusan. Nah, dia harus belajar, dan belajar itu harus menggunakan huruf aslinya, jangan pakai translate. Ya, banyak orang yang baca Quran lancar, nggak taunya baca Latinnya. Jadi nanti baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Rasulullah. Jadi maksudnya O jadi A. Nah, itu akan salah. Qul huwallahu ahad, nanti qul huwallah. Pasti keliru, ya, tidak akan pas. Nah, ini butuh belajar. Setelah itu, kita boleh menambah wawasan. Dan saya ingatkan juga, harus khitan. Ternyata dia belum khitan, nggak dibahas itu. Khitan ini bagi laki-laki sesuatu yang keharusan, meskipun kalau bisa bersih, ya, kalau bisa bersih, nggak perlu. Tapi rupanya sulit bersih. Jadi khitan itu bukan tujuan. Tujuannya adalah ketika sholat itu tidak ada najis. Tapi rasanya najis itu tidak mungkin terbuang kalau tidak dikhitan, karena lipetan. Tapi nggak disinggung oleh mubalik ini. Nah, inilah bedanya. Ya. Orang masuk Islam ditangani oleh orang yang sudah berpengalaman dengan tidak. Saya kan setidaknya sudah pengalaman. Kalau kiai saya nggak ada ampun. Masuk Islam, dia pasti panggil asistennya, periksa. Ada orang datang, saya baru masuk Islam, kiai. Oh, benar, kapan? Seminggu yang lalu. Din, periksa. Nggak mau tahu dia. Jadi secara pribadi. Kalau belum, ya harus disunat. Nggak bisa pulang. Nah, ini pengakuannya belum disunat. Bapak nggak boleh, saya bilang. Nanti sholatnya gimana? Karena itu lipetan nggak mungkin. Pasti ada membawa najis. Tidak ada toleransi. Walaupun itu bukan tujuan, tapi rasanya sulit. Nah, jadi, kata dia, setelah diwajibkan zakat, bagi saya tidak ada masalah. Karena orang Nasrani terbiasa dengan perpuluhan. Karena memang zakatnya orang Nasrani itu 10%. Kalau kita murah 2,5%. Yang murah itu masih nawar. Ada nggak zakat di bawah 2,5%? Nggak ada. Karena persentase yang paling rendah itu 2,5. Kan perduaan. 2,5, 5, 10, 20. Ada 4 angka itu. 2,5, 10, 20. 2,5, 5, 10, 20. Ya, kalau wasiat paling banyak 33%, sepertiga. Sudah tidak ada persentase itu. Ya itu aja. Jadi kalau mau keluar di bawah 2,5%, nggak ada. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kalau nggak ngerti ini akan membawa dampak yang buruk, terutama kesan pertama itu kadang-kadang ya membawa karakter di kemudian hari. Bagaimana kesan orang masuk Islam? Mengapa Anda masuk Islam? Orang lain mah nggak kebade. Saya dalam waktu cepat sudah kebade.
dia sudah lama jomblo, jadi nggak ada pasangan. Ya mungkin saja kita boleh curiga, cari orang Kristen nggak ketemu. Jadi ketemulah orang Islam yang murah meriah. Kan begitu. Kadang-kadang orang menikah itu nggak dilihat akidahnya, mau dibawa kemana, karena peranan suami ini kan amat penting ya, membawa akidah pasangan. Kita harus tahu, walaupun kita tidak boleh menjudge pasti begitu ya. Kita memang siapapun yang masuk Islam, mau tertarik dengan gadis muslim atau tidak, ya tetap harus diterima. Cuman itu kan KW2. Gitu. Kalau tertarik bukan karena Allah ya, bukan karena ajarannya, pasti dia malas. Jadi setelah itu tercapai, ya sudah berhenti. Nah khawatirnya nanti dia akan manuver. Karena penambahan persentase umat lain itu amat sulit, orang Islam mau diguncang, akidahnya dicabut, susah. Maka dengan cara begitu antara lain. Nah ini saya beri nasihat berdasarkan pengalaman. Nah kita kembali ke sini. Walam ya'muril ta'ala bisu'alihim illa liruju ila qaulihim wa illa lakana su'aluhum laghwan la faidatan. Allah tidak menyuruh menanyai mereka kecuali supaya rujuk. Kenapa Allah menyuruh fas'alu ahla dzikri? Karena orang yang ahli itu pasti akan kembali kepada kitabullah dan sunnatur rasul. Tujuannya itu. Kalau kita nggak ngerti ya nanya. Jadi dalam bahasa kita ini ada taklid, ada ittiba, ada ijtihad. Ada 3 istilah yang harus kita pahami. Taklid itu membabi buta. Ya, tidak perlu tahu alasan, itu namanya taklid. Taklid itu diambil dari kata qalada, artinya kalung. Ini dikiaskan kepada binatang yang mau dibawa ke pejagalan, dikalungin dulu. Ya, jelas-jelas mau dibunuh, dia anteng aja ngikut. Mau diperosokkan ya. Nah, tapi ittiba beda dengan taklid. Kalau ittiba itu mengikuti pendapat orang, tahu alasannya. Dia mengerti alasannya. Oh, alasannya begitu. Dia paham. Oh, ya benar juga. Dia ikut. Itu namanya ittiba. Ya, ittiba ini tidak dipersoalkan. Kalau taklid oleh para ulama dikatakan boleh, sifatnya sementara. Tidak boleh terus-terusan. Karena kita ini manusia berakal. Jadi harus yang dijadikan alasan orang yang kita taklidi itu sepaham nggak dengan Anda? Masuk akal nggak? Cocok nggak? Nah, kalau nggak cocok jangan terus-terusan ikut. Kalau nggak paham ya, ini akan membuat kalau dia salah kita ikut salah. Nah, yang terakhir adalah ijtihad. Nah, ijtihad harus paham dalil, konteksnya. Ya, kalau ayat itu tidak sembarang ayat secara telanjang ya. Sehingga ada yang mengatakan menafsirkan wa kana fil Madinah tis'atu rohtin yufsiduna fil ardi. Di Madinah, di kota ada 9 kelompok yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, dia mengatakan ini penanda tangan piagam. Nah, penanda tangan piagam cuma di Indonesia. Anda harus ingat, Quran bukan hanya untuk Indonesia, untuk seluruh dunia. Nah, ini kan nggak cocok pendapat begini. Ini namanya akal-akalan. Ya, ada lagi yang namanya masuk kategori cocokologi. Dicocok-cocokin. Wah, ini tahun sekian akan terjadi kiamat. Rasulullah aja nggak tahu kiamat. Dia sudah ngebade-bade ini nggak lepas pasti tahun sekian. Ceramah di mana-mana begitu. Tahun waktu yang dia tentukan pun lewat, nggak ada apa-apa. Malulah dia. Nah, ini satu fatwa karena berdasarkan kurang ilmu. Rasulullah saja tidak tahu. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Ya, qul ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali Allah. Sudah terang-terangan Allah menyatakan begitu. Nah, kita kembali ke sini. Yang kesimpulan berikutnya adalah husnul jidal fil Qur'anil Karim haitsu aqamal hujja ala haula. Kita diminta kalau berdiskusi juga dengan cara yang baik. Jadi jangan mencari pembenaran.
Ya. Kalau kita berdiskusi masing-masing bertahan pada kebenaran, maka tidak ada titik temu. Saya sudah beranggapan A yang benar. Lawan bicara mengatakan berpendapat B. Nah, mereka diskusi. Tetap kekeh pada A dan B masing-masing. Ya tidak akan titik temu. Ya, karena dua garis lurus tidak mungkin bertemu katanya dalam bahasa matematika. Dua garis lurus tidak mungkin. Jadi harus ada yang ngalah. Nah, sehingga ketemu. Nah, bagaimana cara ngalahnya? Ya kembali kepada kitabullah. Jadi kita harus beranggapan boleh jadi seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, madhabi shawab yahtamil khata. Pendapatku benar tapi mungkin salah. Wa madhabu ghairi khata'un yahtamil shawab. Pendapat orang lain salah boleh jadi benar. Kita kan nggak pernah tahu karena kita memang tidak mungkin mulus benar semua. Orang lain tidak mungkin seluruhnya salah semua. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang ada yang lebih pintar. Setiap orang pintar ada yang lebih pintar. Kita tidak boleh keminter. Tidak boleh sok tahu. Ya, kita harus tahu bidang-bidang kita. Bidang apa? Di bidang apa kita pernah melakukan penelitian. Nah, kita jangan keluar dari itu. Nah, kalau kita nggak meneliti, jangan bicara. Contohnya bicara kesehatan, kita hanya sedikit ngerti, ya diskusi dengan dokter, ya tentu dia yang lebih tahu. Contohnya itu. Sebaliknya, dokter yang hanya ngerti kesehatan, ya menjelajah masalah-masalah agama pada dia nggak belajar. Ya kalau belajar beda hal ya. Nah itulah kesimpulan dari ayat 104. Kemudian ayat 105, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, alaikum anfusakum, peliharalah dirimu, tetaplah pada pendirianmu, konsistenlah. La yadhurrukum, tidak membahayakanmu, man dhalla, orang yang sesat, idza tadaitum, jika engkau telah memberi petunjuk. Ilallah marji'ukum, kepada Allah tempat kembali kalian semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka Allah akan menceritakan pada kalian dengan apa yang kalian mengamalkannya. Nah, terkesan ayat ini membolehkan kita nafsi-nafsi. Terkesan isi ayat ini membolehkan kita nafsi-nafsi. Artinya kalau kita udah benar, sebodoh amat orang lain. Alaikum anfusakum, udah jaga dirimu aja. Orang lain tidak akan membuat kamu madarat kalau kamu sudah mendapat petunjuk. Padahal bukan itu maksudnya. Maka itulah pentingnya kita belajar tafsir, tidak hanya terjemah. Ya. Nah, kita baca kesimpulannya. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ini adalah ayat khusus ditujukan kepada orang beriman. Orang beriman itu adalah ditempatkan sebagai tempat yang tertinggi, level tertinggi. Jadi bukan orang kafir. Yang kedua, anna islahan nafsi wal inayata biha min muqtadayatil iman. Memperbaiki diri dan memperhatikan perbuatan kita itu ada bagian dari refleksi keimanan. Setelah kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti diam, ya. Maka efeknya itu adalah efek dari iman, kita berusaha memperbaiki diri. Kalau bahasa saya itu mengupdate informasi, mengupgrade diri. Syarat seorang muslim nggak usah banyak-banyak, 2 saja. Terus-menerus seumur hidup mengupdate informasi. Nah, mengupdate informasi ini bahasa lain dari ta'lim. Ngaji terus-terusan seumur hidup. Karena itu dikenal thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Tidak ditentukan kapan waktunya. Berarti itu berlaku seumur hidup.
Bayangkan saudara, kita sudah S berapa itu? Ya, kalau wajib belajar ditentukan sekarang yang wajib berapa? 9 apa 12? 9 tahun, berarti SMP. Kalau Islam seumur hidup. Nah ini kalau kita efektif menjalankannya, kita lebih dari profesor. Cuma kita lengah, waktu banyak kita buang, ya, belajar nggak karu-karuan gitu. Benar sebenarnya, ini bukan buat saudara saja, termasuk saya. Banyak dihambur-hamburkan waktu. Sebab kita punya sikap kayak anak kecil, ya. Contohnya waktu sekolah itu kalau guru nggak datang senang, bukannya nangis. Saya udah datang dari jauh, ya ongkos, ya biaya, ya ongkos ya kan perlu makan minum karena jauh dari rumah selama lebih dari 6 jam kan perlu makan dan minum. Itu kan ada biaya tersendiri. Gurunya nggak ada, tapi disambut dengan gembira. Nah ini sebuah kesalahan, karena umur kita terbuang itu, berapa jam itu, terbuang, gara-gara guru nggak ada. Nah kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang luang itu untuk apa gitu. Nah biasanya tungkul ngobrol, ngalor ngidul, nggak jelasnya. Banyak peneliti mengatakan begitu, ilmu yang kita dapati di sekolah ini tumpang tindih. Sehingga belajar bahasa Inggris dari SD sampai SMA, ketemu orang Inggris nggak bisa ngomong. Saya juga kadang-kadang tafakur juga itu. Nyantri lama-lama ketemu orang Arab nggak bisa ngomong Arab. Gimana? Kan aneh itu, terasa aneh. Tapi giliran kursus mah bisa. Kursus hanya berapa bulan, bisa gitu. Nah, sementara sekolah bertahun-tahun dari SD sekarang sudah dari TK. Bahasa Inggris tuh. Ketemu orang aslinya, gelagapan. Nah ini sebenarnya tidak boleh terjadi, harus dikoreksi. Ya, harus dikoreksi. Jadi yang kata orang itu, saya mendapat pesan dari guru besar saya, rajanya ilmu itu 2. 1 bahasa. Yang kedua berpikir rasional. Jangan sinting. Ya, jangan pikirnya klinik. Berpikir rasional. Yang kedua bahasa. Bahasa itu pengantar ilmu. Jadi bahasa itu tidak ada muatan ideologi. Contohnya, jangan belajar bahasa Inggris. Itu bahasa kafir. Tidak ada bahasa kafir. Tidak ada. Orang Inggris juga ada yang Muslim, jadi bahasa itu hanya pengantar saja, tidak boleh diberi muatan nilai kafir Muslim, tidak bisa. Nah, kalau orang tidak belajar bahasa, dia akan menghadapi kesulitan seperti kita. Ya, cobalah Anda menguasai 9 bahasa, pasti nasibnya agak baik daripada sekarang, walaupun cuma bisa bahasa doang. Ya, bisa menjadi tenaga pengajar di berbagai tempat ya. Yang pertama itu, yang kedua sudah ya. Jadi sesudah kita menyatakan beriman, kita harus islah, memperbaiki diri kita. Apa yang kurang, apa yang sudah, yang belum apa. Dan itu terus terang Quran jumlah ayatnya 6.236 ayat. Kita kaji setiap pertemuan 10 ayat, kajiannya seminggu sekali, maka membutuhkan 623 minggu. 623 minggu itu lebih dari 10 tahun. Baru Quran. Baru tafsir. Nah, kita aja setiap pertemuan seminggu sekali nih, mengkaji nggak sampai 10 ayat. Ya, ini baru surat 5. Baru surat 5. Nah ini karena terlalu lama, kadang-kadang nggak tamat. Syekh Utsaimin juga begitu. Allahumma yarham. Beliau karena kurang fokus pada tafsir, akhirnya beliau wafat, yang ditafsirkan nggak selesai. Tafsir Jalalain juga begitu. Kenapa disebut Jalalain? Dua Jalal. Jalaluddin Sayuti dan Jalaluddin Mahalli. Pengarangnya 2. Kenapa harus ada 2? Karena pengarang pertama Jalaluddin, saya lupa itu mana yang duluan itu. Sebelum selesai dia sudah wafat. Maka merasa perlu ditamatin dah. Namanya juga Jalal lagi, maka disebutlah Jalalain, 2 Jalal. Pengarangnya 2 Jalal.
begitu tuh ya tafsir Muhammad Abduh. Ya, hanya 12 jilid. Tidak selesai. Maka diselesaikan oleh muridnya, yaitu Mustafa Al-Maraghi. Hatam beliau, selesai. Ada lagi tafsir Abu Zuhrah. Itu juga nggak selesai. Baru menulis tafsir surat An-Naml, pas lagi nulis begini, klek mati. Lagi nulis tafsir. Jadi dia lagi pena, nulis, meninggal. Nggak selesai. Nah inilah, makanya Quran saja nggak selesai. Penafsir-penafsir ini. Ya, maka terbersit oleh saya ini pengen di ngebut ini. Ya, apa satu kajian satu larik bisa tafsir muyassar. Ya. Nah, ini menjadi kesimpulan ekstrak dari tafsir-tafsir. Kumpulan dari ulama, lembaga tafsir. Nah, itu biasanya menjadi kitab wajib di Lipia. Ya, tafsir itu tafsir muyassar. Kesimpulan tafsir-tafsir. Ada lagi juga tafsir Al-Mukhtasar. Sama juga itu kumpulan ulama-ulama. Jadi bukan sendiri-sendiri. Nah, kita kembali ke sini. Nah, beliau ini, tafsir Syekh Utsaimin ini, mungkin kalau selesai lebih dari 100 jilid. Tapi qadarullah, beliau wafat. Ya, jadi mungkin hanya puluhan, nggak sampai 100. Kita lanjut. Dhalalu anna dhalala ma yadhillu wa yatarattab dararul muhtadi. Artinya sesatnya orang yang sesat itu tidak membahayakan orang yang tidak sesat. Tapi kalau jumlah yang sesat besar, yang sesat ikut ke bawah. Jika jumlah orang yang sesat banyak, yang tidak sesat ikut ke bawah. Ini merujuk ke surat 8 ayat 25 ya. Ya, surat 8 ayat 25. Ada ayat begini, wattaqu fitnah, takutlah olehmu fitnah, allati la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah, yang tidak menimpa khusus pada orang-orang tertentu. Jadi kalau orang yang nggak benar banyak, kita yang benar ini ke bawah musibah gitu. Makanya tolong saudara-saudara yang suka posting di media sosial, walaupun Anda senep menghadapi orang yang nggak benar, tolong jangan sekali-kali mengatakan semoga dilaknat. Jangan katakan itu. Semoga orang begini dilaknat oleh Allah. Sebab kalau laknat turun, Anda juga kena. Laknat itu tidak bisa memilih satu dua orang, itu nggak bisa. Yang lempeng aja nggak bisa. Memang urusan akhirat yang benar nggak kena, tapi urusan dunia kena. Maksudnya kalau Allah turunkan bencana alam, kita tidak mungkin bisa lari, selamat sendirian gitu. Gak bisa. Jadi kita tolong yang santun, jangan sampai kita balas, semoga dilaknat, semoga diazab gitu, saking enak. Ya, itu pelampiasan seperti itu tuh tidak benar. Kita harus doakan semoga insaf, semoga mendapat hidayah, itu yang benar. Waqat yakuna aidan alaihissallah idza akhadzal umam sabiqa yunjil nabiyya wa ma'au. Tapi ini pun tidak pasti karena Allah yang punya peranan. Apa pasti kalau banyak orang yang yang benar ikut ke bawah, ya nggak pasti memang. Tapi Allah mempunyai hukum seperti itu. Jadi Allah kan bisa saja menyelamatkan beberapa orang ya. Seperti Nabi Lut dan keluarganya diselamatkan oleh Allah. Tapi istrinya tidak. Nah, itu padahal diturunkan bencana. Nabi Lut disuruh pergi. Padahal kan cuma sedikit yang selamat, bisa saja Allah begitu. Tapi seperti kabar yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada Aisyah, kalau azab Allah turun, maka akan kena semuanya. Aisyah dengan terheran-heran bertanya, ya Rasulullah, orang pasar juga kena yang nggak tahu apa-apa? Iya. Di dunia mereka kena, di akhirat mereka selamat. Nah, begitu. Idza laisa minad daruri anna Allah Subhanahu wa taala idza akhadzal mujrim bil uqubat qad tashmilu hayyal mu'min. Tidak menjadi kepastian bahwa Allah taala kalau menyiksa orang yang bersalah, lalu orang yang benar juga terbawa. Tidak harus memang.
Yang keempat, inqisamun nas ila dhal wa muhtadin. Manusia ya terklasifikasi menjadi dua. Ada yang dhal, ada yang sesat, ada yang mendapat petunjuk. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, artinya kita yang penting berdakwah. Ya, yang penting kita sudah memberikan petunjuk, nanti kalau sudah dikasih petunjuk dia sesat juga, insya Allah kita akan selamat. Nah, inilah yang Allah sebutkan dalam surat Saf, surat 61 ayat 5. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka ketika mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati mereka. Allah palingkan hati mereka. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Yang kelima, annal mu'minina idza lam yahtadu faqad yusallit alaihim a'da'uhum fayadurrunahum. Kaum beriman apabila mereka tidak bertugas berdakwah, tidak memberi petunjuk, orang-orang beriman yang tidak peduli, ya, setelah dia lempeng, dia tidak berusaha menarik orang lain, mengajak orang lain, maka Allah akan kuasakan mereka musuh-musuh Allah. Tuh. Jadi kalau kita diam saja, tidak beramar ma'ruf nahi anil munkar, nanti kita akan ditakdirkan oleh Allah dikuasai musuh. Nah, sehingga pengaruh musuh itulah ya yang dominan. Nanti begitu turun musibah, orang yang benar ikut terbawa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka kita semampu-mampunya tolong ajak orang lain untuk ngaji. Nah, kalau dia menolak, sudah selesai tugas kita. Mudah saja. Kita yang penting sudah ngomong dulu. Ngajak dulu. Siapa yang bisa kita jangkau? Apa anak, apa istri, apa tetangga? Kalau udah diomongi, ya ini maksud ayat ini. Sudah diomongi, kita sudah beraction. Mereka tidak mau dengar, mereka tidak mau tunduk. Ya sudah, itu urusan Allah. Karena hidayah itu adalah kuasa Allah, bukan kuasa kita. Tugas kita adalah berdakwah. Jadi jangan berhenti untuk berdakwah. Li'annallah istarata li'adami darar al-hidayah. Karena Allah mensyaratkan tidak doror itu kalau sudah hidayah. Ya, kalau hidayah ini sudah disampaikan. Ya, kita beri petunjuk pada orang lain nggak mau dengar, nah itu urusan dia dengan Allah. Nah, kita sudah bebas. Yang penting kita berbuat dulu. Nah, jangan kita diam saja. Karena diam saja ya inilah mengakibatkan orang-orang luar saja berani. Ya, orang-orang di luar kita aja berani, orang lagi benar ini. Gimana Pak, sehari-hari Bapak kegiatan ini berandanya begitu. Kita nggak berani. Padahal kita mayoritas. Nah, inilah kita harus terbiasa begitu. Fayushiku anna Allah Ta'ala yusallit alaihim a'da'a fayadurrunahum fi amwalihim au ahlihim au autanihim. Maka jika orang Islam itu tidak bergerak, ya, menyebarkan hidayah, memberi petunjuk pada orang lain, maka Allah akan kuasakan musuh-musuh mereka, lalu musuh-musuh itu akan mendominasi kita. Ya, membahayakan harta kita, keluarga kita, dan waton kita, negeri kita. Sebab manusia ini makhluk yang berbudaya. Ngumpulin orang banyak, lama-lama itu, contohnya begini. Kalau kumpul komunitas banyak, apa tidak membentuk kultur? Kumpul banyak orang, membentuk kultur dia. Ya, contohnya kita punya karyawan non-muslim. 100, 200, 300, lama-lama dia nuntut, pasti nuntut ibadah. Nah, gitu awal mulanya begitu. Ya, pasti dia nuntut ibadah. Kalau jumlah komunitasnya banyak, dia membentuk kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini kalau tidak mendapat bimbingan Allah, itu akan menyesatkan kita. Membawa kultur lah singkatnya. Yang keenam, anar marji ilallah azza wa jalla la ila ghairi. Rujukan utama itu kepada Allah, jangan kepada lainnya. Nah, ini
titik kebenaran itu harus kembali pada Allah. Wajudilala min qauli la ila ghairi. Nah, taqdimu ma haqqa ta'khir li'anna di sini katanya ada kata-kata apa rujuk pada ilallah. Nah, ilallah itu kembali pada Allah. Wal ikhtisfal marji ila Allah azza wajal wa halil muradu bil marji al marji yaumil qiyamah aw marji hatta fid dunya fa innana indana za natahakam ila Allah wa rasuli. Apakah yang dimaksud pulangnya ini rujukannya kepada Allah di hari kiamat atau sejak di dunia? Apakah nanti di kiamat? Hari kiamat ya tentu saja semua rujuknya kepada Allah. Kembali kepada satu titik yaitu Allah. Gak mungkin kepada yang lain. Apakah sejak di dunia? Ya, kalau di akhirat otomatis gak perlu rujuk juga pasti semua ke sana. Nah, berarti tujuan dari rujuk di sini adalah sejak di dunia. Jadi kalau Anda ragu menghadapi suatu perbedaan, kembalilah kepada Allah. Karena itulah pemersatu. Fal marji ila Allah azza wajal fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah akan menceritakan pada kalian apa-apa yang kalian amalkan. Qad yuqawi anal murada bihi al marji yaumil qiyamah. Nah, tapi ayat ini juga memperkuat bahwa yang dimaksud rujuk di sini juga di hari kiamat. Kalau di dunia nggak berhasil ya dikumpulkan, pada akhirnya semua akan kumpul di hari kiamat. Yang terakhir, ilallah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wal imanu bil ba'tsi ahadu arkanil iman as-sittah. Iman kepada kebangkitan itu adalah satu dari rukun iman yang 6. Faman angkarahu aw syakka fi fahuwa kafir. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia kafir. Baru-baru ini saya ditanya, akhir-akhir ini marak ajaran Syiah katanya. Akhir-akhir ini saya juga nggak tahu ya, dia kok tanya begitu. Entah dia dari mana gitu. Akhir-akhir ini marak ajaran Syiah, populer katanya. Ya secara istilahnya secara terang-terangan sudah dipublikasikan gitu. Baik di radio atau dakwah-dakwah itu dibenarkan. Dia bertanya pada saya, di mana letak sesatnya Syiah atau bagaimana cara kita mengidentifikasi itu Syiah atau bukan. Ya saya mengatakan secara mudah rukun iman dan rukun Islamnya sama enggak? Rukun Islamnya sama dengan kita atau tidak? Rukun Islamnya kan kita 5, rukun imannya 6, sama enggak? Yang kedua, rujukan kebenaran itu ya. Literaturnya, pertama kitabullah. Nah, Qur'annya sama enggak? Ya, kalau mushaf itu terdiri dari 604 halaman. Kemudian suratnya ada 114. Sama enggak? Nah, kalau sama, kan kata dia Syiah itu ada yang sesat, ada yang enggak, kata dia. Saya enggak tahu, saya bilang. Setahu saya yang di Indonesia ini semuanya sesat. Ya, Syiah itu kan ada Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah, banyak sektenya. Seperti Ahmadiyah. Ahmadiyah kan ada Ahmadiyah Lahore, ada Ahmadiyah Qadiani. Maka sudut pandang Ahmadiyah Lahore menyatakan bahwa Mirza Ghulam itu adalah ulama, bukan nabi. Nah, itu tidak bertentangan. Ahmadiyah Qadiani memandang Mirza Ghulam adalah nabi ke-26. Nah, ini yang sesat. Tidak boleh. Karena Rasulullah ditempatkan khataman nabiyyin, nabi terakhir. Nah, itu panduannya itu. Nah, yang saya tahu Syiah ini literaturnya tidak sama dengan kita. Contohnya kita menggunakan kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Ibnu Majah, Nasai. Nah, itu periksa, sama enggak? Ya, kitab-kitab dia itu ngambilnya dari mana? Nah, dengan mudah kita bisa teliti. Jadi kalau dia mengungkapkan suatu kata-kata, mengutip itu dari kitab-kitab itu bukan yang muktabar. Nah, itu cepat kita ketahui nanti. Ya. Ada juga bukan sekedar keluar dari itu, yang bahkan di dalam sekalipun itu bisa sesat, saya bilang. Yang di dalam sekalipun. Contohnya orang Islam memang rukun Islam dan rukun imannya sama. Tapi dia hanya mau dalilnya dari Quran. Quran saja hadis gak mau.
sama juga sesat. Karena Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrain, lan tadhillu abadan, ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua, kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnatul Rasul. Nah, begitu juga ada satu kelompok yang hadis terus, Quran nggak mau. Nah, ini juga sesat. Jadi harus mix, ya. Harus kedua-duanya. Sehingga pantas ada yang mengatakan tidak ada penjelasan sholat 5 waktu dalam Quran. Benar, benar memang, nggak salah. Wong duduk akhir at-tahiyat tidak ada dalam Quran. Benar, kalau Anda melihat dalam Quran saja. Karena orang Islam tidak cukup dengan Quran. Itu persoalan dia melihat dalam Quran. Tapi kalau dia mengatakan tidak ada aturan tata cara sholat dalam Islam, itu salah. Tapi kalau dia mengatakan dalam Quran, benar. Dalam Quran mah tidak ada, kalau Anda nggak paham. Tapi kalau paham ada secara eksplisit, ya, secara implisit ada. Yaitu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan yang baik pada Rasulullah. Kan Anda suruh meneladani Rasulullah. Nah, itulah kesimpulan dari ayat yang barusan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita dengarkan fatwa-fatwa dari Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Indi baitun mu'ajjarun. Indi baitun mu'ajjar. Saya punya rumah yang dikontrakan. Min sitti sanawat takriban. Kurang lebih 6 tahun. Dikontrakin 6 tahun. Fil bidayah, pada mulanya kanal ijar asanawi asyra alaf. 6 tahun pertama, ya, atau tahun-tahun pertama disewakan 10.000. Nah, 10.000 apa nih? Rial berarti. 10.000 rial itu sekarang 4.000 ya. Berarti berapa? 40 juta ya. 40 juta. Di tahun-tahun pertama saya sewakan 40 juta. Kemudian naik khamsata asyar. 15.000. Jadi 60 juta ya. Wal'an ishruna alfan. Sekarang harganya 20.000. Pertanyaannya adalah, hal ala hadzal bait zakatun? Apakah wajib zakat? Wa idza kana alai zakatun fakam yakunul miqdar? Kalau wajib, berapa yang harus dikeluarkan? Ya. Ilman anna qimatal ijar usarrifu lil adidi minal mutallabat. Sekedar diketahui bahwa bayaran-bayaran itu saya pakai untuk kebutuhan-kebutuhan, walam yabqa min hasyai, tidak tersisa sedikit pun. Jadi sewa-sewa itu saya pakai buat memenuhi kebutuhan saya. Tidak ada yang nyisa. Ya. Nah, zakat enggak? Kalau zakat berapa yang harus dikeluarkan? Maka dijawab oleh beliau, al baitul mu'addal ijar laisa fi syai'. Rumah yang disewakan tidak ada kewajiban sesuatu pun, tidak ada kewajiban satu pun. Ai laisa fi zakat mambalagat qimatah. Walaupun mahal, ya, tidak perlu dizakati. Lakini zakat takunu fi ujrati. Maksudnya rumahnya yang nggak perlu zakat itu rumahnya. Kan seperti kita ketahui, zakat itu kan 2 kriterianya, yaitu haul dan nisab. Nisab itu 85 gram. Kalau 1 gram anggaplah 1 juta biar gampang, berarti 85 juta. Lah kalau rumah kita tipe 21 aja udah nyampe 85 juta. Ya kan? Sekarang kita sewain, katakanlah setahun 12 juta, supaya gampang hitung ini. 12 juta setahun. Nah, wajib zakat enggak? Gitu kan? Kalau dihitung berdasarkan harga rumahnya ya nyampe. Kan tadi katakanlah bahasa kasar rumah kita supaya gampang hitung 300 juta lah, tipe 21. Contohnya. Tambah 12 juta, kan 312. Wajib zakat nggak? Nah, menurut Syekh Utsaimin, harga rumah itu tidak wajib zakat. Harganya. Tapi komersilnya itu, uang yang kita terima dari sewa, kalau mencukupi nisab,
setahunnya, harga setahunnya berapa? Nah, 12 juta. Nisabnya berapa? 85, kan berarti di bawah. Nggak wajib zakat. Tapi kalau disewakan setahun 100 juta, kan berarti sudah melampaui batas. Batasnya kan 85, berarti wajib zakat. Jadi nggak direken harga bangunannya. Ya, jelas ya? Atau bisa saja mobil juga. Mobil yang kita sewakan. Mobil kita ada 10. Nah, kalau dihitung itu nggak nyampe. Ya, harga mobil lebih dari 85 juta. Nah, itu gimana zakatnya? Nah, kalau yang masih punya sendiri itu nggak wajib zakat. Tapi harganya ini dihitung setahun berapa penghasilan Anda? Nyampe nggak 85 juta? Kalau nyampe, wajib zakat. Tapi kalau kita katakanlah mendapat ujrah, mendapat sewanya 100 juta, tapi kebutuhan kita itu banyak, jadi belum sampai setahun, ya nggak nyisa, malah kurang. Contohnya ya, saking kebutuhannya banyak, kan bisa saja kebutuhan banyak itu. Saya punya sewaan mobil, tapi saya punya anak asuh 100, lah ya habis lah. Contohnya gitu. Habis. Nah, itu tidak wajib zakat. Ini yang mengendap selama setahun sampai batas 85 juta, maka harus keluar. Ya, itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Walakin mata yadfa'u zakat, ay zakat hadzal ujra, qala ba'dul ulama innahu yadfa'u zakal ujra min hini ay yaqbidaha li'anna al-ujra katsamara wa zar'i. Tetapi kapan batas waktunya? Apakah dalam zakat sewa ini, sewa menyewa seperti ini, apa zakatnya butuh setahun atau waktu itu juga? Karena kalau tanaman padi itu kan nggak perlu nunggu setahun. Ya, begitu panen, hasil panennya sampai nisab batasnya. Contohnya katakanlah kalau beras itu 700 kilo apa 600 kilo sekian. Contohlah 600 kilo. Jadi kalau saya panen 500 kilo, nggak perlu zakat. Tapi kalau panen 700, lewat 600, bayar. Ya, kalau irigasi 5%, kalau tak ada hujan 10%. Nah, apakah sewa rumah, sewa benda-benda properti seperti mobil, itu seperti itu? Begitu disewain harganya nyampe, zakat atau dihitung setahun? Karena kan disewa sebulan habis, orang lain lagi. Apa dikumpulin setahun atau waktu itu? Nah, ini ada dua pendapat, perbedaan pendapat para ulama. Ya sudah, kalau sekali dapat nggak nyampe, hitungnya setahun. Supaya kita selamat dari ancaman Allah. Jadi kalau sampai nggak direken zakat, maka pengeluaran kita itu masuk kategori sedekah. Jadi nggak terbuang percuma. Tapi kalau dihitung oleh Allah zakat, ternyata kita nggak zakat, kita akan kena pengurangan pahala. Nah, ini kan berbahaya. Ya, poin kita nanti diambil. Waqad qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat 6 ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadi. Dan berikanlah haknya pada hari panen. Nah, ini ditujukan pada tanaman. Ya, kalau tanaman begitu panen, contohnya nisabnya 600, oh panen saya 700, keluar. Tapi kalau cuma 300, oh nggak perlu. Tapi nggak ada salahnya ketika kita panen 300 pun kita memberi. Nah, pemberian kita itu masuk kategori sedekah. Ya, amannya begitu. Ya, itu sudah, pokoknya nggak ngerti, dihitung aja, sama dengan kadar zakat. Ya, kalau Allah mau menghitung sedekah, alhamdulillah. Itu. Jadi maksud saya, kalau kita menghadapi khilaf, lebih baik kita hati-hati. Kalau kita cerdas, contohnya dalam bab doa kunut, Imam Syafi'i mengatakan sunnah mu'akkadah. Tuan Syafi'i, kalau saya tidak kunut bagaimana? Makruh, kan nggak dosa, gitu kan? Yang lain, imam lain mengatakan, bagaimana Tuan Ahmad? Contohnya kita panggil Tuan pada imam-imam. Kita kan orang awam.
Guru Ahmad, bagaimana menurut Anda? Kunut itu apa? Kunut itu haram, bid'ah. Kalau saya jalanin, dosa. Jadi bagusnya gimana? Jangan. Oh, berarti lebih kuat yang jangan. Toh kalaupun katakanlah Imam Syafi'i mengatakan sunnah, saya enggak pun sah. Nah, itu kita mengambil sikap begitu, dihadapkan pada khilaf. Jadi kita insaf. Kita ini kan generasi milenial, tidak tahu menahu mengapa beda pendapat. Itu kan? Kita hanya mewarisi yang satu merah, satu putih, satu hitam, satu hijau. Waduh, saya sih kepengennya semuanya sama ya. Tapi sudah dari sananya begitu, warnanya pelangi. Nggak mungkin kita datang, udah hitam aja semua. Nggak bisa, kita imam kelima nantinya. Kan nggak boleh. Ya Tuhan Guru, mana yang lebih selamat buat saya? Ya sudah jangan. Sebab kalaupun kamu lakukan, yang nyuruh ngelakuin sunnah. Itu namanya perilaku adil. Jadi apa? Al-khuruj minal khilaf mustahabun, kata ulama. Keluar dari khilaf itu lebih baik. Contohnya ini. Ini tadi kalau sewa ini, ada yang mengatakan setahun atau waktu sekali ngambil. Tuh, ya, sekali sewa, nggak sampai senisab. Oh itu nggak wajib. Ada yang mengatakan harus kumpulin. Beda pendapat setahun, udah hitung aja yang setahun. Khawatir nanti di akhirat dituntut. Sebab kalau sampai nanti kita berikan dana padahal nggak wajib, tapi kita ngasih juga, ini akan dihitung sedekah. Kan bagus tuh. Nah, jadi kita bagusnya ngasih. Begitu sikap kita di hari ini menghadapi perbedaan pendapat tuh, ya toleransinya kita begitu. Hindarilah dengan cara yang lebih aman, supaya aman. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai di sini? Waktu kita sudah habis. Ya. Kalau dikumpulkan dia kontrak 3 tahun. Kalau dikumpulin 3 tahun itu menyampe senisab. Tapi senisabnya itu kan buat 3 tahun. Katakanlah selama 3 tahun di kontraknya 100 juta. Nisabnya kan 85. Kalau dikumpulin menyampe. Tapi dalam ajaran Islam ini dihitungnya setahun. Bukan 3 tahun. Bukan 3 tahun, Pak. Sama dengan begini. Ya? Iya, walaupun dibayar di muka. Tapi untuk 3 tahun. Sama dengan begini, saya punya emas. Ya. Saya berikan pada anak-anak saya. Anak perempuan saya contohnya 4. Tak kasih masing-masing 25 gram. 25 gram, 25 gram, 25 gram. 25. Menurut fatwa Syekh Utsaimin, kalau Anda menitipkan 25 gram itu niatnya nitip, berarti kan punya saya. Anak saya ada 4 contohnya, A, B, C, D. Saya titip 25, dia pakai B25. Kumpul-kumpul 100, kan nyampe 85. Berarti Anda wajib zakat. Tapi kalau Anda berikan kepada anak nih, memang dikasihkan, berarti bukan punya saya lagi. Itu tidak wajib zakat. Sama dengan itu, Pak. Jadi kalau dikumpulin 3 tahun, 100 juta. Tapi kan 3 tahun. Nah, yang ya, walaupun dibuka. Ya, walaupun dibayar sekaligus, ya. Itu hitungannya 3 tahun. Jadi 3 tahun itu jumlah yang harus terkumpulkan itu 85 kali 3. Kalau emasnya 1 juta, ini perumpamaannya. Berapa itu? 240, 255. Harus terkumpul 255 juta, baru kita bayar zakat. Tapi dengan kesadaran Bapak memberikan, direken zakat 2,5%, ya monggo, gitu. Itu aman, gitu. Amannya kenapa? Ya karena kalau nggak masuk zakat, oleh Allah dicatat sebagai sedekah. Sedekah itu pertambahan nilai. Demikian. Ada lagi pertanyaan?
Ya, silakan. Gimana Pak? Ya. Batas orang tua memberi nafkah. Ya sepanjang anak kita sudah bisa mencari nafkah. Ya, pernah ditanyakan itu kepada Rasulullah. Pemberian Anda kepada kerabat itu adalah silatun wa zakatun. Silah dan zakat. Nilainya 2 malah. Kalau ada kerabat kita susah, lalu zakat kita berikan pada dia, dia termasuk penerima zakat, maka Anda mendapat 2 nilai. Zakat dan silaturahmi. Justru bagusnya pada kerabat. Kalau kerabat kita memenuhi syarat. Ya, bukan sembarang kerabat. Kalau kerabat mampu ya jangan. Contohnya tadi anak kita. Anak kita susah. Ya kita berikan pada anak kita. Siapa lagi yang menolong, yang tahu anak kita sengsara kalau bukan kita. Gitu. Jadi kalau kita berikan pada dia, ini kewajiban apa zakat ini? Kalau anak susah. Nah itu tadi yang ditanyakan, sudah menikah itu bukan wilayah kita lagi. Sebenarnya bukan menikah tidak menikah. Sudah bisa mencari nafkah atau belum? Kalau di tengah-tengah dia nganggur ya berarti susah dia. Ya, makanya RT-RT ini harus paham betul ini, meneliti warganya ini. Karena pandemi ini banyak yang nganggur, kelihatannya sih penampilannya oke. Tapi dapurnya kering kerontang. Ya kan nggak tahu, orang dulunya mampu, nggak taunya di tengah-tengah, kan nggak tahu kan? Nah, makanya kita harus selidik, cari-cari tahu. Jadi jangan sampai seseorang berhak, Bapak sekalian, karena kelengahan kita lolos dari pantauan kita. Ya jangan ditakut-takutin ya. Udah apa istilahnya pekerja sosial ditakut-takuti pula. Ya maksudnya harus hati-hati lah gitu. Jangan sampai warganya butuh ternyata lolos dari pantauan kita. Ya mudah-mudahan semua RT ngerti ya. Oh ini kerjanya ini, kerjanya ini, kerjanya ini. Tapi batasan mampu apa tidak mampu ini susah Pak. Dibilang nggak mampu punya HP. Sekarang kan HP itu seakan-akan menjadi wajib ya. Kan gitu kan? Nah, biasanya itu kalau pemerintah menetapkan listriknya ya. Nah, berapa tegangan itunya berapa? Ya, gimana? Nah, menetapkan miskin tuh bagaimana, Pak? Menetapkan miskin atau kaya. Makanya dalam Quran itu tidak ada definisinya. Miskin kok diambil dari kata sukun. Sukun itu diem. Berarti tidak punya kerja. Tidak punya mobilitas. Sukun itu. Fakrun diambil dari tulang punggung. Fakrun. Tulang punggung sampai melengkung saking cari nafkah. Maksudnya mungkin mungut-mungut itu. Pemulung itu. Fakrun itu lebih parah daripada miskin. Kalau miskin tidak punya kerja, masih ada pemasukan kurang dari 100%, tapi di atas 50%. Kalau fakrun, ada yang mendefinisikan di bawah 50% penghasilannya. Nah, ini persentasenya bagaimana? Nilainya itu. Makanya BPS pernah merilis itu, yang disebut miskin itu lantainya tanah katanya. Terus berapa durasinya, berapa dia menikmati daging. Jadi makan dagingnya berapa hari sekali. Bisa tampil di meja itu berapa itu kategori miskin. Nah itulah belum ada kesepakatan. Penghasilan berapa sekarang? Kan dinamis itu ya, tidak bisa dipastikan sekian karena nilai rupiah kan terjun bebas kan. Nah itu. Tahun dulu miskin, angka segitu, belum tentu sekarang malah lebih miskin lagi. Contohnya kalau dulu disebut miskin, kalau penghasilannya 500.000, contohnya. Nah kalau sekarang lebih parah lagi kalau 500.000. Contohnya itu.
Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Semoga wawasan kita bertambah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita dalam bermajlis. Semoga Allah menyelamatkan kita dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Melancarkan mudik kita bagi yang mudik, menemui keluarga dengan bahagia, silaturahmi lancar. Semoga Allah mencerahkan masa depan putra-putri kita, membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.